Ya, pemirsa, mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi tersangka perusakan kantor kepala desa. Ia diduga kecewa karena tidak terpilih lagi sebagai kepala desa. Mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bernama Acen, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka setelah merusak kantor desa. Tersangka Acen dijerat dengan pasal pengerusakan oleh penyidik Polsek Arut Utara setelah dilaporkan aparat desa Sungai Dau. Mantan Kepala Desa Sungai Dau Aceng diduga melempar jendela kaca ruangan kepala desa, ruangan kasih, dan ruangan kaur dengan menggunakan batu. Ketua WPD dan 2 orang perempuan, beliau yang atas nama Pak Acen datang ke kantor desa menanyakan siapa sih yang memasang kabel lampu PLN, itu siapa yang menyuruh, itu yang ditanyakannya. Saya bilang yang memasangnya adalah PLN sendiri, seperti itu. Dan tiba-tiba Pak Acennya langsung ke arah kantor WPD dan melempar kantor WPD. Tersangka diduga mengamuk karena tidak terpilih lagi menjadi kepala desa. Yang telah kita minta keterangan menyatakan bahwa tersangka saudara Aceng melakukan pengerusakan tersebut seorang diri. Jadi kami dari kepolisian menjerat pasal 406 ayat 1 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Pengerusakan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan oleh tersangka. Sementara akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun pihak desa belum bisa menaksir kerugian yang ditimbulkan oleh oknum kepala desa tersebut. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah siswa di sebuah PAUD di Kota Tangerang, Banten terpaksa belajar di luar sekolah akibat gedung sekolah diduga disegel oleh Ketua RW karena masalah iuran sekolah. Namun oknum Ketua RW membantah memungut pungli pada pihak sekolah. Tidak ada yang berbeda dari semangat belajar sejumlah siswa PAUD Anyelir di perumahan Kriya Kencana, Pendurenan, Karangtegah, Kota Tangerang, Banten, Kamis pekan lalu. Para siswa ini dengan semangat dan penuh keceriaan mengikuti pelajaran menggambar yang diberikan guru. Padahal, lokasi mereka belajar berbeda dari biasanya. Kegiatan belajar dan bermain harus dilakukan di teras dan halaman PAUD. Para guru dan siswa tidak dapat masuk ke gedung karena diduga oknum Ketua RW setempat menyegel sekolah akibat iuran gedung sekolah sebesar Rp750.000 yang belum dibayarkan. Padahal sebelumnya uang iuran yang dibayarkan hanya Rp80.000 per bulan. Sewa gedung. Jadi biar bisa dibuka, ini harus sewa. Maksudnya kenapa sebelumnya nggak dimintain iuran dan sekarang baru dimintain iuran itu kenapa? Karena sih ganti RW. Ini. Oh, berarti yang minta RW baru? RW baru. RW yang lama sih nggak ada. Sementara dalam mediasi yang dilakukan, Ketua RW 04 membantah adanya pungutan iuran ratusan ribu rupiah. Saya itu tidak pernah minta uji bayar saja 150, tidak pernah. Yang saya kirim itu adalah diskusi di dalam forum RW, bukan saya yang ngomong oh ini harus begini, ada artinya. Menurut Maman, iuran yang dibahas dalam pertemuan RW adalah iuran keamanan dan kebersihan di lokasi PAUD yang harus dinaikkan karena iuran yang ada saat ini dinilai cukup kecil. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah situasi terkini di PAUD Anyelir? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman di sana. Halo, selamat siang Nata. Hari ini PAUD Anyelir kembali dibuka. Apakah polemik di antara yang berkonflik sudah benar-benar selesai?
baik Pram dan juga pemirsa, memang sempat viral pada beberapa waktu lalu yang dimana memang PAUD ini sempat disegel oleh ketua RW setempat dikarenakan tidak mampu untuk membayar iuran bulanan sebesar Rp750.000 yang nantinya digunakan dengan alasan uang sewa bangunan. Dan saat ini pihak dari kecamatan dan juga kelurahan sudah sempat meninjau langsung dan juga memediasi antara kedua belah pihak, antara dari pihak PAUD maupun dari pihak RW, yang dimana saat ini sudah kembali diizinkan untuk beroperasi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Cici selaku koordinator dari PAUD ini. Selamat siang, Ibu. Ya. Baik, Ibu, kalau boleh tahu, Bu, bisa jelaskan, Bu, sebenarnya apa sih penyebab dari disegelnya PAUD ini, Bu? Penyebabnya pertama yaitu kami apabila ingin mengadakan belajar mengajar di sini, kami diharuskan membayar uang sebesar Rp750.000 setiap bulannya per tanggal 1. Dan memang sebelum ini dari 2010 ini belum ada sama sekali permintaan iuran Rp750.000 itu, Bu. Apa baru ini aja? Baru ini aja. Karena memang sepertinya pengurus RW tidak mengizinkan dan tidak menginginkan ada PAUD di Posyandu ini. Kemudian untuk saat ini sudah selesaikah atau masih ada perselisihan antara Ibu sendiri dengan ketua RW yang baru ini, Bu? Alhamdulillah setelah dimediasi kemarin, alhamdulillah semua dari pihak Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kadis, dari Dinas Pendidikan, penilik, semua mengatakan bahwa Posyandu ini boleh digunakan kembali menjadi PAUD yang digunakan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Baik, kemudian untuk siswa sendiri, Bu, ini ada berapa siswa nih? Kami tahun pelajaran ini karena pandemi ya, Mas, kami punya siswanya 17 anak dari kelas A, kelas B, dan anak kelompok bermain. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan, Ibu. Sukses selalu. Ya, baik pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang PAUD ini sudah berdiri sejak 2010 yang lalu. Namun, baru saat ini ketika pergantian ketua RW baru, adanya ditagih uang sebesar Rp750.000. Dan ini menjadi perhatian kita semua dan juga pihak dinas terkait agar segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terjadi lagi permasalahan ini. Ya, kembali ke studio Pram. Ya, baik, terima kasih Neta Arman langsung dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 siswa sekolah dasar positif COVID-19 usai swab PCR acak di Denpasar, Bali. Sebagai antisipasi, ribuan siswa dites PCR sementara PTM di sekolah dengan kasus COVID-19 dihentikan. Swab PCR acak dilakukan pada 1.470 siswa dan 497 guru serta pegawai sekolah di Denpasar. Didapati 3 siswa positif tanpa gejala dan kini sudah ditangani dengan baik. Aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah ketiga siswa tersebut pun dihentikan selama 15 hari ke depan. Pemirsa, saat ini angka kasus COVID-19 di dunia kembali melonjak. Antisipasi hal ini terjadi di tanah air. Pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 secara nasional jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Meski pandemi masih menghantui, Indonesia bisa dibilang berhasil mengendalikan sebaran dan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya PPKM level 1 atau New Normal di sejumlah daerah yang sudah tidak lagi melaporkan adanya kasus COVID-19. Sebagai konsekuensi, sejumlah relaksasi diberlakukan, termasuk dalam hal aturan perjalanan hingga dibukanya tempat hiburan dan wisata. Meski demikian, pemerintah diminta waspada mengingat di sejumlah negara di dunia, angka kasus COVID-19 terus menunjukkan tren meningkat. Karenanya program vaksinasi COVID-19 terus dikebut untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat. Antisipasi lonjakan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Natal Tahun Baru, liburan Natal Tahun Baru itu akan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku level 3. Secara nasional. Jadi ini bukan berarti yang sudah level 1 diturunkan lagi dan seterusnya, bukan. Jadi memang khusus
untuk selama libur Nataru itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus karena nanti ada beberapa tambahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan yang berskala besar. Selama penerapan PPKM level 3 nasional, sejumlah aturan ketat kembali diberlakukan. Di antaranya, pembatasan kegiatan masyarakat yang potensial menciptakan kerumunan, larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan swasta, pengetatan aturan perjalanan, hingga pembatasan kapasitas tempat hiburan dan penutupan fasilitas umum. Sanksi tegas juga disiapkan bagi para pelanggar aturan PPKM level 3 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dramatis proses evakuasi seorang ibu yang tercebur ke dalam sumur sedalam 7 meter. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Loviana Dian. Tetaplah bersama kami.